Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua senantiasa sehat walafiat ya teman-teman, Bu Guru. Nah, di sini perkenalkan nama saya Nelwan Solistio, biasa dipanggil Nelwan. Saya dari kelas 105. Saya merupakan siswa SMA Negeri 5 Tanah Toraja. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang yang pertama, bagaimana cara virus corona menyebar. Yang kedua, mengapa mencuci tangan dengan sabun dapat mengurangi penyebaran virus corona. Yang ketiga, mengapa penggunaan masker disarankan dalam pencegahan penularan COVID-19. Yang keempat, apa fungsi mengonsumsi gizi seimbang dalam pencegahan penularan COVID-19. Dan yang kelima adalah, dari sekian anjuran, adakah anjuran lain yang dapat kalian sampaikan dalam pencegahan penularan virus corona? Nah, di sini saya akan menceritakan sedikit tentang corona. Sejak pandemi COVID-19, hampir semua aspek kehidupan dipaksa untuk menyesuaikan situasi, seperti kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan work from home atau WFH yang ditujukan untuk menurunkan resiko penyebaran virus corona. Sebelum mengetahui bagaimana cara penyebaran virus corona, mari kita lihat bagaimana asal mula COVID-19 muncul. Awal mula COVID-19 muncul, COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Tiongkok tercatat sebagai negara yang pertama kali menemukan kasus COVID-19 di dunia. Dilansir dari Kompaspedia tanggal 5 bulan 7 2022, Tiongkok melaporkan adanya penyakit jenis baru ini pada 31 Desember 2019 dan kantor WHO di Tiongkok pun mendapatkan pemberitahuan mengenai penyakit pneumonia yang saat itu penyebabnya tidak diketahui. Pneumonia atau infeksi yang menyerang paru-paru ini dideteksi pertama kali di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Hanya dalam waktu beberapa minggu terjadi peningkatan jumlah orang yang terkena penyakit ini. Pada 30 Januari 2020, WHO mengumumkan kondisi kesehatan darurat global. Kemudian, 11 Februari 2020, WHO mengumumkan nama resmi virus corona tipe baru sebagai Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 SARS-CoV-2. Sedangkan COVID-19 merupakan nama resmi untuk penyakit yang ditimbulkan. Bagaimana cara virus corona menyebar? Peningkatan jumlah pasien yang terinfeksi disebabkan oleh bagaimana cara virus tersebut menyebar. Melansir dari WHO, virus COVID-19 dapat menyebar melalui beberapa cara berikut. Yang pertama, melalui droplet. Droplet adalah cairan atau percikan air yang keluar dari saluran pernapasan ketika seseorang batuk maupun bersin. Resiko penularan virus COVID-19 melalui droplet akan meningkatkan drastis apabila seseorang tidak mengenakan masker. Namun, ternyata droplet tidak hanya sebatas cairan yang dikeluarkan ketika bersin atau batuk, melainkan juga ketika berbicara, bernyanyi, maupun tertawa. Melalui kontak fisik seperti berjabat tangan adalah salah satu media penularan COVID-19. Karena kita tidak pernah tahu ada berapa banyak kuman, virus, maupun bakteri di tangan kita dan lawan bicara kita. Makanya, sebisa mungkin hindari kontak fisik secara langsung. Kalau kamu bingung, coba untuk mengganti model jabat tangan kamu dengan gerakan Namaste, yaitu gerakan mengantupkan kedua tangan di dada yang kerap digunakan saat melakukan olahraga yoga. Melalui permukaan yang terkontaminasi, penularan virus COVID-19 bisa terjadi saat seseorang menyentuh barang yang mungkin saja sudah terkontaminasi oleh droplet orang lain. Lalu, virus tersebut berpindah ke hidung, mulut, atau mata dari sentuhan barang yang terkontaminasi tadi.
Kita lanjut ke pertanyaan kedua, mengapa mencuci tangan dengan sabun dapat mengurangi penyebaran virus corona? Inilah alasan pentingnya kita harus rajin mencuci tangan. Yang pertama, menggunakan dengan sabun dan air mengalir setelah melakukan aktivitas apapun, termasuk menyentuh barang meski hanya sebentar saja. Menjaga jarak minimal 1 meter adalah langkah pencegahan yang bisa kamu lakukan ketika sedang berada dalam situasi yang ramai. Cuci tangan pakai sabun atau CTPS merupakan salah satu cara untuk mencegah penularan COVID-19. Direktur Kesehatan Lingkungan Fensya Sitohang mengatakan mencuci tangan dengan sabun adalah cara termurah dan paling efektif untuk menghentikan penularan COVID-19 dan akan tetap menjadi tindakan pencegahan. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya teman-teman. Mengapa penggunaan masker disarankan dalam pencegahan penularan COVID-19? Nah, penggunaan masker disarankan dalam pencegahan penularan COVID-19 karena masker dapat berfungsi sebagai penghalang sederhana yang bisa membantu mencegah percikan pernapasan yang berisi virus dari orang lain masuk ke dalam tubuh seseorang. Studi menunjukkan bahwa manfaat penggunaan masker yang benar yaitu yang dikenakan menutupi hidung, mulut, bisa mengurangi semburan percikan. Kita lanjut ke pertanyaan keempat ya teman-teman. Apa fungsi mengonsumsi gizi seimbang dalam pencegahan penularan COVID-19? Pemenuhan gizi yang seimbang juga dapat berfungsi untuk mencegah penularan COVID-19 karena dengan gizi seimbang yang terpenuhi dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan menurunkan resiko penyakit kronis dan penyakit infeksi. Pada masa pandemi COVID-19, kekebalan tubuh perlu ditingkatkan untuk melawan virus maupun bakteri yang dapat menyebabkan penyakit. Pertanyaan terakhir ya teman-teman, dari sekian anjuran, adakah anjuran lain yang dapat kalian sampaikan dalam pencegahan penularan virus corona? Yang saya sampaikan yang pertama ialah istirahat yang cukup, rajin berolahraga, makan makanan bergizi yang sehat, rajin mencuci tangan dimanapun kita berada, entahkah itu keluar rumah dan lain-lain kita di mana. Hindari kerumunan, intinya kita harus tanamkan di dalam diri kita sendiri bahwa corona itu berbahaya. Jadi kita harus menjaga tubuh kita agar tubuh kita tidak terinfeksi dan tidak terkena oleh penyebaran virus COVID-19. Yang terhormat Bu Guru dan teman-teman, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena seseorang itu tidak luput dari namanya kesalahan. Mungkin ada kata-kata atau penjelasan saya masih kurang, mohon dimaafkan ya Bu, ya teman-teman. Nah, teman-teman jangan lupa untuk senantiasa mencuci tangan dimanapun kita berada dan selalu menggunakan masker. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.